Bab 186 bagus sekali. Jilson melirik luka di dadanya dan perlahan-lahan berdiri, lantas melepas jasnya dan merobek sepotong pakaian di tangannya, menampakkan bekas luka sayatan yang menakutkan serta tubuh yang kekar. Kecepatan Sano memang langka di dunia. Ini adalah master kecepatan yang mengembangkan kecepatan ke puncaknya. Rumit. Sano terlalu cepat. Susi, Leo, Ardam dan Tuan Muda Ben juga perlahan-lahan bangkit berdiri. Susi menyentuh bekas tamparan dari Sano yang membengkak di wajahnya, dia spontan mencengkeram dengan erat sepasang kapaknya yang tak terkalahkan. Maju sama-sama? Tiba-tiba, sosok Jilson, Susi, Leo, Ardam dan Tuan Muda Ben melintas secepat kilat, mereka berlima menyerang Sano di waktu yang sama. Mereka telah meremehkan kekuatan Sano, mereka mengira bahwa Sano adalah seorang master tingkat dewa menengah, dan tak disangka bahwa kekuatan tempur Sano yang sebenarnya ternyata terlampau jauh dari master tingkat dewa menengah, dia adalah seorang master tingkat dewa lanjutan. Di dalam tim mereka yang beranggotakan 5 orang hanya Jilson sendiri yang merupakan seorang master tingkat dewa menengah, dan sisanya semua adalah master tingkat dewa dasar. Tingkat kemampuan mereka berbeda jauh dengan kemampuan Sano. Kekuatan tidak cukup, jumlah orang mengimbangi. Jilson muncul di hadapan Sano dengan gesit, tangan kirinya dijepit menyerupai bentuk pedang cakar dan hendak menikam tubuh Sano. Sano hanya tersenyum dingin, dengan secepat kilat, tubuhnya langsung muncul di belakang Jilson. Sano terlalu cepat, setelah dia muncul di belakangnya, Jilson segera merasakan mara bahaya di dalam hatinya. Dia memajukan tubuhnya ke depan, dan benar saja, baru tiba di depan, dia merasakan angin besar yang menghembus di belakangnya, itu adalah Sano yang telah mengambil pedang untuk menebasnya, jika dia berbalik badan untuk menyerang Sano lagi, bisa-bisa kepalanya ditebas oleh Sano. Pengalaman bertarungnya yang sebenarnya juga bagus, jati dirinya sebagai master tingkat dewa lanjutan, jika dia menambah kekuatan masa kejayaannya, dia bisa masuk 10 besar dalam daftar master di dunia. Dia segera mengambil 2 langkah ke depan, berbalik, dan mengayunkan tongkat tua yang ada di tangannya. Sano hanya sedikit menepisnya dengan pedang, tongkat Jilson dan pedang Sano bertabrakan dengan keras. Api yang menyilaukan akhirnya meletus, dan tongkat Jilson menjatuhkan karat kuno berumur ribuan tahun. Pusaka yang disembunyikan di dalam tongkat tua adalah senjata. Sano sangat tertarik dengan tongkat itu, dia spontan menyipitkan kelopak matanya. Jilson tidak berkata-kata. Tuan Muda Ben, Leo, Ardam dan Susi telah menyerbu ke arah Jilson untuk membantunya. Tuan Muda Ben dengan cepat mengayunkan kipas putih di tangannya, kipas putihnya terbuka lantas dia mengayunkan kipasnya ke leher Sano, kipas putih di tangannya setajam pisau. Leo menusuk dada Sano dengan tombaknya yang panjang. Ardam memegang pisau gandanya dan mengenai beberapa bagian dari tubuh berupa kepala dan kaki Sano, untuk menyegel Sano agar tidak mundur. Susi menghantam kapaknya dengan sekuat tenaga, membuat ubin seperti batu giok di dapur beterbangan langsung menembus tubuh Sano. Haha, kalian terlalu lamban. Tawa Sano. Ketika senjata semua orang jatuh, kepingan ubin yang dibuat oleh Susi untuk menikam tubuh Sano, dan Sano yang berada di depan mereka dengan cepat berubah menjadi bayangan, bayangannya secara bertahap menghilang dari hadapan mereka. Sano yang sesungguhnya telah muncul di depan lemari, mencicipi ikan timah yang dipanggang dengan foil oleh pelayan untuknya. Sialan, sombong sekali Sano sehingga dia mempermainkan kita dengan mengandalkan kecepatannya. Tuan Muda Ben memiliki temperamen keras, dia segera menjadi marah besar. Apa kalian cukup layak dipukul olehku dengan serius? Tiba-tiba, Sano muncul di belakang Tuan Muda Ben. Dia meletakkan pedang di leher Tuan Muda Ben. Merasakan dinginnya pedang yang tajam, wajah Tuan Muda Ben segera memucat, sekujur tubuhnya mencucurkan keringat dingin. Dia telah merasakan hawa membunuh dari Sano, Sano tidak bercanda ketika dia mengatakan ingin membunuh mereka, Sano benar-benar akan membunuh mereka. Sano telah berencana untuk membunuhnya terlebih dahulu. Orang-orang seni bela diri Black Dart memiliki karakter yang aragon dan tidak berpegang pada aturan. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka mau, mereka tidak pernah peduli tentang identitas dan status lawannya. Bahkan jika keluarga Tuan Muda Ben kaya dan kuat, dia bisa membuat semua master seni bela diri untuk membunuh orang-orang seni bela diri Black Dart, maka dari itu Sano juga ingin membunuhnya segera. Tuan Muda Ben, awas. Persis di waktu ini, Jilson dengan cepat menunjuk ke arah Sano. Tangannya dengan cepat menembakkan jarum yang tak terhitung jumlahnya, jarum-jarum ini berterbangan satu persatu hingga membentuk satu barisan yang panjang dan diarahkan ke mata kiri Sano. Jilson memiliki kekuatan jari yang luar biasa, seni bela diri terbaik adalah meraba, dan senjata terbaik yang sebenarnya adalah jarum. Jika semata jarumnya berhasil mengenai ke mata Sano, tidak sesederhana hanya dengan membutakan mata Sano, jarumnya yang luar biasa bisa langsung menembus kepala Sano sekaligus menewaskan Sano di tempat.
Sano segera menyentuh leher Tuan Muda Ben dengan pedang di tangannya, dia ingin menggorok tenggorokan Tuan Muda Ben, di saat yang sama dia berbalik untuk menghindari jarum dari Gilson. Kak Gilson, tolong aku. Tuan Muda Ben langsung ketakutan, dia dengan cepat mengguncang rahangnya untuk menjepit pedangnya Sano sembari meminta pertolongan kepada Gilson. Dia juga seorang master tingkat dewa, dan kekuatannya tidak lemah. Dia langsung menjepit pedang Sano dengan dagunya, tetapi kulit di permukaan tenggorokannya tersayat namun tidak berakibat fatal. Sano gagal menggorok leher Tuan Muda Ben, jarum Gilson sudah ditembak, dan dia telah menunda waktu terlalu lama. Dia segera mengurungkan niatnya untuk menyayat leher Tuan Muda Ben, melonggarkan pedang di tangannya dan menendang pinggul Tuan Muda Ben dengan ganas. Dengan tamparan, Tuan Muda Ben terbang kembali ke arah Gilson seperti angsa liar turun ke pasir yang rata. Begitu Sano berbalik, dia segera menyusul Tuan Muda Ben, muncul di sampingnya dan mengambil pedang yang jatuh. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan menyapu dengan pedang. Dia melemparkan seluruh tubuh Tuan Muda Ben hingga tergulung 360 derajat di udara, dan terlempar keluar. Dengan cepat, Gilson menembakkan puluhan jarum, semuanya menusuk ke dinding tepat di belakang Sano, dan menembakkan lubang jarum melalui dinding di belakang Sano. Leo, Susi dan Ardam hendak menerjang ke Sano, tubuh Sano dengan cepat berubah menjadi serangkaian bayangan, bak berlari ia memukul Leo, Susi, Ardam hingga terbang keluar. Gilson baru saja muncul di depan Sano, dia mengeringai dan dengan sigap muncul di belakang Gilson, anak sial, aku sangat ingin melihat senjata apa yang disembunyikan di tongkat tuamu. Begitu pedangnya dibentangkan, gagangnya mengenai punggung Gilson dengan keras. Gilson berbalik dan ingin melawan, dia langsung menendang perut Gilson. Ketika Gilson terbang keluar, dia menyusul Gilson dan mengeluarkan jurus meteor mengejar bulan, dia melayang di udara dan sepasang kakinya menendang dada Gilson. Dia menendang berturut-turut ke dada Gilson hingga belasan kali, dan pria itu dengan perlahan jatuh ke tanah. Tendangan putaran standar menendang Gilson keluar. Bruk Gilson langsung ditendang hingga menembus dinding dan melayang masuk ke sebuah ruangan. Debu beterbangan di udara, Gilson bangkit berdiri dan hendak berjalan keluar dari lubang besar di dinding, tiba-tiba ia memuntahkan segumpal darah kental, wajahnya memucat dan terduduk lemas di atas lantai. Tubuhnya terluka parah, jurus meteor mengejar bulan dari Sano memberikan cedera yang cukup serius kepadanya. Saat ini seluruh kekuatan di tubuhnya menyusut hingga 30%, membutuhkan setidaknya 1 jam untuk istirahat supaya dapat bertarung dengan Sano lagi. Guru, Gilson bukan lawan Sano. Briani membawa busur merah menyala di punggungnya dan menatap Gilson tanpa ekspresi. Bagus sekali. Rio menyunggingkan senyum di wajah dan memperlihatkan sederetan giginya. Sano tidak memberikan waktu kepada Gilson untuk istirahat, begitu dia berbalik, ia muncul di depan Gilson dan menatap Gilson dengan pedang di tangannya sambil menyeringai. Bab 187 teman. Gilson, coba katakan pusaka apa yang disembunyikan di dalam tongkatmu? Sano meletakkan pedangnya di leher Gilson. Kamu tidak berhak tahu. Gilson memuntahkan segumpal darah kental sembari menatap Sano dengan tatapan yang dingin. Keras kepala, Sano menjadi marah, membangkitkan nafsu untuk membunuhnya, begitu pedangnya menusuk. Dia ingin membunuh Gilson, dengan memotong arteri di leher Gilson. Namun Gilson tidak mudah dibunuh, kecepatannya juga tidak kalah, dia segera memiringkan kepalanya ke belakang, dan akhirnya pedang Sano hanya melukai kulit di permukaan leher Gilson. Sano gagal untuk kedua kalinya, setelah meraih pedangnya lagi, dan melihat bahwa Gilson masih belum terbunuh, dia segera mengangkat dan mengayunkan pedangnya. Master tingkat dewa tidak mudah terbunuh. Gilson telah mengerahkan seluruh energinya untuk menghindari pedang Sano, tetapi saat menghadapi pedang yang diayunkan oleh Sano, kecepatannya telah habis. Pedang Sano langsung menyayat dada Gilson dan mengeluarkan segumpal darah merah lagi. Saat Gilson mengarahkan cakarnya ke Sano dan mau menembaknya dengan jarum yang tersembunyi di kaki celananya, Sano menendangnya dengan ganas. Kakak! Susi menyukai Gilson, melihat Gilson dilukai oleh Sano, dengan memberikan 2 luka sayatan di tubuhnya, dia menjadi marah, sepasang matanya memerah, tubuh mungilnya memegang kapak raksasa, ia menyerbu ke arah Sano dengan membuat retakan di tanah. Pergi! Sano sama sekali tidak menghiraukan Susi, matanya menatap Gilson yang ditendang terlempar keluar, dengan asal menendang Susi yang ada di belakangnya. Namun, Susi memiliki kekuatan yang besar. Pada saat Sano menendangnya, Susi segera menepis tendangan itu dengan kapak raksasanya, tendangan Sano mengenai kapak raksasa Susi, alih-alih menendang Susi hingga terlempar, sebaliknya, dia terkejut oleh kekuatan alami Susi dan terlempar keluar. Sano tercengang, setelah terbang keluar, ia segera berubah menjadi beberapa bayangan dan dengan cepat muncul di belakang Susi seperti kepik dengan sayap terbentang. Susi berbalik dan mengayunkan kapak padanya, dia menikam pinggang Susi dengan satu jari, menyegel titik vital Susi untuk sementara.
Kemudian dengan 3 jari lagi, dengan cepat menyegel pinggang Susi hingga 3 titik vital, dan dengan cepat muncul di belakang Susi, menepak dengan keras ke punggung Susi hingga terlempar. Leo, Ardam dan Tuan Muda Ben baru menyusul kemari untuk menolong Jilson. Sano sekali lagi melempar mereka keluar dengan menunjukkan kecepatannya. Jilson, kubunuh kau, dengan begitu aku akan mendapatkan pusakamu, mati saja kamu. Sano muncul di hadapan Jilson lagi, tak disangka dia akan menghabiskan banyak waktu untuk membunuh junior ini, dan secara bertahap dia menjadi kesal. Dia segera mengerahkan 10% dari kekuatannya, menyuntikkan energi ki sejati seluruh tubuhnya ke pedang, mengeluarkan jurus membelah gunung di kepala Jilson. Jilson buru-buru menepisnya dengan tongkat tua. Bruk lantai yang dipijak Jilson tiba-tiba kosong, dan dia tiba-tiba diserang oleh Sano hingga menembus dari lantai atas hingga ke bawah. Batang-batang baja yang tersembunyi di lantai itu menyayat tubuh Jilson, dan mengiriskan puluhan luka pada tubuh Jilson. Ketika Sano memukulnya dengan keras dan jatuh ke lantai bawah, dia mendorongnya dengan pedang di tangannya. Jilson segera menendang tanah dengan kaki kanannya hingga retak. Sano itu cepat tapi kekuatannya tidak beda jauh dengan Jilson. Melihat bahwa dia tidak bisa mendorong Jilson keluar, dia sekali lagi mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan kembali mengeluarkan jurus membelah gunung ke arahnya. Gedubrak, Jilson langsung jatuh lagi dari lantai 3 ke lantai 2. Kekuatan Jilson saat ini tidak sebagus Sano, tidak hanya lebih lemah, tetapi perbedaannya tidak sedikit. Ketika dia berkelahi dengan Sano, Leo, Briani, Arifin, dan semua muridnya tidak sabar untuk berlari ke depan lubang di lantai 4 dan menyaksikan perang di lantai bawah. Arifin paling khawatir. Mereka tidak bisa melihat adegan pertempuran antara Jilson dan Sano, dan mereka hanya bisa mendengar suara keras yang datang dari lantai bawah. Itu adalah suara Jilson yang dipukuli habis-habisan oleh Sano sampai ke lantai dasar, dan berulang kali dipukuli hingga menembus ke dalam kamar-kamar yang ada di lantai dasar. Ketika Jilson dipukul oleh Sano ke ruangan terakhir di ujung lantai dasar, Sano menendang perut Jilson, tendangannya membuat tubuh Jilson menembus keluar dari dinding kamar dan terlempar keluar dari dalam rumahnya. Jilson baru terlempar keluar dari mansion, lalu ia melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Para prajurit ini memegang pedang, mereka terbiasa dengan kekacauan, mendengar suara pertarungan di mansion di atas gunung, mereka segera datang untuk memberi dukungan kepada Sano. Sebagian besar prajurit ini adalah prajurit biasa yang dibesarkan oleh Sano, dan sebagian besar adalah prajurit elit. Mereka bukan lawan Jilson. Ketika mereka menyambut Jilson dengan pedang mereka, Jilson segera menepisnya dengan tongkat tuanya dan langsung membelah pedang yang dipegang mereka. Punggungnya menyentuh tanah dan berputar dengan perlahan, ia memutar dan berdiri. Melihat sekerumun prajurit mendekatinya, dia dengan cepat membanting tongkat tua dan menghajar para prajurit. Tiba-tiba, Sano muncul di depan Jilson dan menendang dadanya dengan keras. Raut wajah Jilson mendadak berubah dan memuntahkan segumpal darah kental sembari terlempar keluar. Kali ini, Sano langsung menendangnya langsung ke tengah lautan manusia. Jilson baru mendarat ke tanah, dia melihat ke sekitarnya semua adalah prajurit, dia yang terluka lagi spontan pandangannya mulai kabur. Dia merasakan sesak dan terengah-engah, sedikit bingung di dalam hatinya, dia menderita 2 luka berturut-turut, kekuatannya telah menyusut setengah. Dia hanya bisa menepis senjata yang disambut dari segala arah berdasarkan naluri, dan menyerang balik pun berdasarkan naluri. Prajurit itu takut akan lautan manusia. Ada puluhan ribu anak buah di villa ini. Ketika Sano menebas Jilson dengan gila, jaring besar ditebarkan ke arah Jilson. Dan sepotong demi sepotong tali menggantung pergelangan tangan Jilson dan menariknya dengan kuat. Dor, entah siapa yang memuntahkan peluru di dalam kegelapan. Jilson yang menyamping untuk menghindari peluru yang dimuntahkan dari kejauhan. Dalam gelap, selusin tembakan lainnya ditembakkan kemari lagi. Sebiji peluru menghantam lengan Jilson. Sensasi rasa nyeri yang diderita, membuat Jilson terbangun dengan perlahan. Pada awalnya telinganya berdengung, dan ketika kerumunan orang mengepungnya, dia hanya bisa melihat ekspresi gila serta ganas dari orang-orang itu dan tidak bisa mendengarkan suara di sekitarnya dengan jelas. Pada saat ini, dunianya tiba-tiba menjadi berisik. Hanya mendengar suara orang-orang di sekitarnya, semua prajurit di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi ganas dan berteriak kepadanya dengan liar. Dan dia sudah terjerat oleh puluhan tali, orang-orang itu menggantungnya dengan jarak belasan meter dari tanah, sebuah jaring besar tiba-tiba terjatuh dengan keras dan membungkus seluruh tubuhnya di dalam jaring. Oh tidak, apakah aku akan mati di China? Firasat buruk segera muncul di dalam hati Jilson. Kekuatannya bukan di masa kejayaannya sama sekali bukan lawan dari Sano beserta anak buahnya. Dia telah meremehkan. Rio pernah mengatakan bahwa banyak master terkenal sering mengalahkan bukan karena lawan yang sebanding dengannya, melainkan lawan yang lebih rendah darinya. Semula kekuatan Sano tidak sebagus dia, mungkin dia ingin memanfaatkan kelemahan Sano untuk membunuhnya.
Dia telah ditikam oleh 2 atau 3 pedang. Seorang prajurit menusuk perut bagian bawahnya dengan pedang. Pas di saat ini, dia dengan jelas melihat raut wajah prajurit itu mendadak berubah. Prajurit itu menatapnya dengan mata berang, dan tiba-tiba memuntahkan darah di wajahnya lalu seluruh tubuhnya terpental. Disertai suara dentuman di sekelilingnya, sekelompok besar prajurit diledakkan oleh bom. Itu adalah Susi, dia telah keluar dari mansion untuk pergi menolongnya, dia menerbangkan prajurit dengan kapaknya, lagi dan lagi, hantamannya langsung membuat prajurit itu memuntahkan segumpal darah, menjatuhkan mereka seperti bola bowling. Arda meremas sebuah bom dan melemparkannya di sekitar Jilson terus-menerus, dengan cepat menerbangkan sekelompok besar prajurit, membersihkan ruang terbuka di sekitar Jilson. Tuan Muda Ben menunjukkan keterampilan ringannya dengan lembut mendarat di samping Jilson, dengan sekali kipas memotong tali langsung untuk Jilson. Ia mengipasnya lagi dan memotong jaring besar yang menutupi Jilson untuknya. Kak Jilson, kami datang menolongmu. Ekspresi Tuan Muda Ben tampak garang, dan tubuhnya memegangi tubuh Jilson dengan erat, sepasang matanya melihat ke sekeliling. Duar, Leo menghantam kerumunan. Sekelompok besar prajurit tiba-tiba berjatuhan dari kerumunannya, Leo mengarahkan tombaknya ke kiri dan ke kanan lagi, dan dengan cepat membukakan jalan yang panjang. Leo segera menyeruak ke kerumunan dan bergegas mendekati Jilson. Ketika semua orang diam-diam mengelilingi Jilson dan menemaninya untuk menghadapi Sano beserta puluhan ribu anak buah dari Sano, Jilson melirik rekan-rekan satu tim di sekitarnya dan melihat bahwa mereka dipenuhi oleh darah sama sepertinya, malu, dan tiba-tiba kerumitan yang tak bisa diungkapkan, ia merasa buruk. Jika aku bisa bertemu dengan kalian lebih awal, aku tidak akan dikepung lautan manusia dan kehilangan posisiku, kan? Terima kasih. Bab 188 Briani. Guru, Jilson terluka parah. Sepertinya senior Sano tidak perlu melakukannya sendiri, cukup anak buah dari senior Sano saja sudah bisa membunuh mereka. Arifin selalu dengki pada Jilson. Ketika dia bersama dengan Rio serta Briani berjalan ke bawah dan melihat bahwa Jilson telah dikepung oleh anak buah dari Sano, dia segera menunjukkan senyum jahat di wajahnya, dan hatinya bersemi gembira, ia berkata dengan hormat kepada Rio. Musuhnya musuh adalah teman, melihat Arifin sama sepertinya yang berharap Jilson untuk mati, raut wajah Sano tiba-tiba menyeringai. Badannya terlahir tinggi dan kurus, saat ini dia sedang meluruskan pinggangnya, hanya seorang leluhur generasi kedua yang tidak memiliki keterampilan berani menantang utusannya. Jika aku tidak menunjukkan sedikit kekuatanku, apakah dia benar-benar akan berpikir bahwa aku sehebat Yongki, Justin, Sega? Aku adalah pemimpin Hito, salah satu dari 6 iblis, master yang kekuatannya berada di urutan 20 besar di China, kekuasaan dapat masuk ke dalam 10 besar di China. Bahkan jika Jilson yang memenangkan 8 master pembunuh, ketika kekuatan mereka berhadapan denganku tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini dia pasti akan mati, jangankan Jimmy yang datang, bahkan Kaisar Zein pun tetap tidak bisa. Itu wajar, Saudara Sano, tetapi kamu telah mendapat dukungan dari pemimpin Hito. Dikatakan bahwa kekuatan pemimpin Hito adalah urutan kedua setelah Kiyoshi urutan pertama di dunia, saat ini dia sedang mencapai master tingkat puncak dewa. Seni bela dirinya sebanding dengan Kaisar Zein, jika dia bisa menjadi master tingkat puncak dewa, maka dia adalah master kedua terbaik di dunia, bahkan master 5 besar di seluruh dunia. Dunia ini, hanya ada beberapa master tingkat dewa puncak. Rio tersenyum. Bunuh dia? Tatapan Sano tiba-tiba menjadi dingin. Saudara Sano, sekali turun tangan kamu langsung memberi pelajaran kepada Jilson berlima dengan keras, itu sudah cukup. Sekarang kamu tidak perlu melakukannya sendiri, biarkan saja anak buahmu yang menghabisi Jilson, aku berterima kasih padamu, akhirnya bisa memberi pelajaran kepada Jilson sepuasnya serta bisa memenangkan ketenaran di seluruh dunia, itu indah sekali. Rio kembali menyeringai. Hehe, Sano tersenyum dingin. Pada saat sepasang mata Sano menatap ke Jilson, Rio tidak dapat spontan berpikir dalam benaknya, ia tidak menyangka bahwa Sano yang terlihat hanya master tingkat dewa menengah, kemampuan tempur yang sebenarnya ternyata begitu kuat, untungnya, aku tidak yakin untuk mengalahkannya, selalu tidak berani untuk memicu pertarungan dengannya, jika tidak masih tidak pasti adalah lawannya. Jika aku seorang master tingkat dewa puncak dikalahkan oleh master tingkat dewa menengah, pasti sangat memalukan di China nantinya. Di sini, Jilson memiliki dukungan dari Susi, Leo, Ardam dan Tuan Muda Ben, mereka berlima masih secara bertahap dalam pertempuran sengit. Mereka menghadapi lautan manusia sebanyak puluhan ribu orang. Kekuatan puluhan ribu orang sangat kuat, yang masing-masing di atas tingkat elit. Selain itu, Sano mengikuti nasihat dari Rio dan sudah memanggil pasukan ini untuk menggunakan taktik terkoordinasi untuk menghadapi mereka. Jilson, Susi, Leo, Ardam dan Tuan Muda Ben membentuk formasi. 5 dari mereka bersatu dengan erat. Lebih enak menghadapi lawan yang hanya menggunakan pedang,
Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, 5 dari mereka bersatu dan berdekatan. Dengan saling memunggungi, pada akhirnya setiap orang hanya menghadapi belasan lawan. Anak buah Sano tidak ada yang master tingkat dewa, kebanyakan dari mereka adalah master tingkat elit, anak buahnya masih tidak bisa melukainya. Akan tetapi, anak buah dari Sano telah membukakan jaring besar dengan lebar untuk menangkap mereka, atau terus melempar tali, mencoba menarik mereka dengan tali. Masih ada banyak orang tidak menggunakan seni bela diri dan bersembunyi di kegelapan yang bertugas menembak dengan senjata api. Sebiji peluru setara dengan jurus yang dikeluarkan oleh master tingkat dewa. Anak buah Sano memiliki setidaknya lebih dari 1.000 orang yang memiliki senjata api, mereka cukup menembak pada waktu yang tepat ke arahnya, itu setara dengan lebih dari 1.000 master tingkat dewa yang mengeluarkan jurus ke arah mereka. Selain itu, anak buah dari Sano pada setia, mereka takut akan cara Sano yang ganas. Berbeda dengan orang-orang di geng kapak, walaupun terkoordinasi dengan cerdik, mereka hanya segenggam pasir. Ketika mereka melihat sejumlah besar bom tersembunyi di tubuh Ardam, mereka ketakutan dan melarikan diri, masing-masing dari mereka menghargai hidup mereka. Hati manusia terbuat dari daging, anak buah dari Sano juga menyayangi nyawa mereka sendiri. Tetapi saat ini Sano sedang mengawasi pertarungan sendiri, dia mengawasi sembari bertengger di depan pintu mansion, siapa yang berani kabur? Sano adalah orang dari seni bela diri Black Dart, caranya memberi pelajaran kepada anak buah sangat kejam. Jika Sano menangkap orang yang kabur, selanjutnya hidup mereka pasti akan lebih mengenaskan daripada kematian. Pada saat Ardam melemparkan bom ke tengah kerumunan orang terus-menerus, Sano melihat ada banyak bom yang tersembunyi di tubuh Ardam, sebaliknya, dia sengaja meminta anak buahnya untuk menembak bom yang terdapat di tubuhnya, tembak persis ke bom yang ada di tubuh Ardam, ledakkan bom yang ada di tubuhnya dan ledakkan mereka semua sekaligus. Setelah mendengar kata-kata Sano, banyak prajurit segera membawa senjata api sniper dan bersembunyi di tempat yang lebih tinggi, mencoba untuk meledakkan bom di tubuh Ardam dalam satu tembakan, dan menewaskan satu tim Gilson dalam satu serangan. Percuma, aku mulai kehabisan bom. Ardam menderita banyak luka dan wajahnya pucat. Pada saat ini, setelah melempar bom, dia meraba dadanya. Hanya tersisa 2 bom. Dia spontan mengayunkan pisau gandanya dan terus menebas para prajurit yang menyerang. Briani, Gilson dan gengnya masih bisa bertahan. Sebagai guru memiliki waktu yang terbatas untuk mengajar, dan sangat sulit untuk mengajar kalian para murid yang seperti ini setiap hari. Gilson dan gengnya adalah penjahat dan pengkhianat iblis. Kamu bantulah mereka dan bantu mereka untuk membunuh si iblis. Rio mengangkat arloji Patek Philippe di pergelangan tangannya dan melihatnya, sudah jam 12:30 dini hari, dan dia spontan menguap. Baik, ucap Briani tanpa ekspresi. Faktanya, Rio tidak mengajarkan seni bela diri kepadanya sama sekali. Dia, Arifin serta sekelompok besar muridnya memiliki latar belakang keluarga yang bagus. Mereka membayar biaya kuliah yang besar kepada Rio setiap tahun. Rio sangat egois dan tidak bersedia meneruskan seni bela diri mereka. Juga karena malas, masih ada lagi, dia tidak berani mengajarkan seni bela diri kepada mereka karena takut bahwa mereka tidak akan menghormatinya setelah mempelajari keterampilan darinya, atau merasa bahwa dia sendiri bisa, jadi nanti tidak membayarkan biaya mengajar kepadanya untuk menghasilkan uang. Briani bisa memiliki kekuatan Grandmaster tingkat lanjutan, itu semua adalah bakatnya. Dia pandai menggunakan busur dan anak panah, dan kekuatan satu anak panah sebanding dengan master tingkat dewa. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia meraih busur raksasa di punggungnya, menekuk busurnya dan meletakkan panah, mengarah ke Gilson dan mengendurkan jari telunjuknya. Set! Sebuah panah merah panjang berapi-api yang dilepas menggambarkan bayangan di udara, menembus udara begitu keras dan mengarah ke Gilson berlima. Ini persis seperti lengkungan bulan dan langit, dan panah itu seperti meteor. Gilson berlima masih menyatu dengan erat untuk melawan musuh-musuh yang terus naik seperti air pasang, di saat tiba-tiba mendengar angin bertiup kencang, mereka berlima cepat-cepat berpisah berdasarkan naluri, kemudian melihat satu anak panah Briani langsung menembus hingga 3 anak buah dari Sano, anak panah berwarna api kemerahan kemudian menancap kuat ke tanah. Gilson segera melihat ke arah datangnya anak panah panjang yang melesat kemari, lalu mendapati Briani yang sedang memegang busur berwarna api kemerahan sembari menatapnya tanpa ekspresi. Keduanya saling memandang satu sama lain dengan jarak terpisah puluhan meter, Briani menatap matanya dengan tenang. Sano, Rio, Arifin dan segerombolan besar muridnya menatap dia dengan tersenyum dingin. Bab 189 Sehidup Semati. Ini tidak baik, formasi kita dirusak. Pada saat ini, 4 atau 5 suara peluru berdesing terdengar langsung dari tempat ketinggian, dan senapan sniper yang panjang menembaki mereka. Leo segera berpindah tempat secepat kilat, sebiji peluru menghantam ke posisi barusan dia berada hingga tanahnya berlubang. Kemudian 2 atau 3 biji peluru ditembakkan ke arahnya lagi, dan dia kembali berguling ke depan 2 kali.
Tidak hanya Leo yang diserang oleh sniper yang menyelinap, tetapi Susi, Ardam dan Tuan Muda Ben juga diserang, dan sebiji peluru diarahkan tepat di dada Ardam, dia segera menepisnya dengan pisau ganda. Shock, dia spontan mengambil 2 langkah untuk mundur, 1 bom di dadanya hampir diledakkan oleh sniper. Pada saat yang sama, pasukan Sano dengan ganas menyerbu mereka lagi. Ketika 5 anggota Gilson terpisah, pasukan Sano segera menyerbu naik seperti air pasang dan segera memisahkan tim Gilson, melenyapkan 5 anggota tim Gilson di kerumunan secara terpisah. Gilson hanya menatap Briani dalam-dalam dan mengayunkan tongkat tua di tangannya. Seorang Grandmaster bergegas terlalu cepat dan dipukul oleh Gilson di tempat dengan jeritan dan jatuh ke tanah. Terlalu banyak orang, walaupun Gilson berlima sudah menjatuhkan banyak anak buah dari Sano, tetapi kerumunan lebih dari puluhan ribu orang sangat luar biasa. Bahkan jika Gilson telah merobohkan ribuan anak buah dari Sano, puluhan ribu anak buah dari Sano malah seperti tak selesai-selesai dirobohkan. Selain mampu membentuk berbagai formasi, komandan telah menciptakan berbagai prajurit pengekang taktis. Keuntungan terbesar adalah mereka memiliki terlalu banyak orang. Tidak peduli master macam apa, kekuatan fisiknya selalu terbatas. Orang-orang biasa bertarung keras dengan mengerahkan seluruh kekuatan hanya mampu bertahan selama kurang dari 3 menit, dan master tingkat pemula yang bekerja keras hanya mampu bertahan hingga 5 menit per putaran. Selama anak buah dari Sano tidak takut mati, mereka akan terus menyerang Gilson dan yang lainnya, dan di akhir mereka hanya bisa menghabiskan energi ki sejati mereka, dan mereka dibunuh hidup-hidup di tengah villa ini. Ardam, berikan kedua bom di tubuhmu padaku. Gilson tiba-tiba muncul di samping Ardam dengan secepat kilat, ketika seorang prajurit ingin menyelinap dan menyerang Ardam dengan menembakkan senjata tersembunyi ke arahnya. Gilson melayangkan tangannya dan langsung menghantam orang itu hingga tumbang. Baik, Ardam tak ragu sedikit pun, dia mengambil 2 bom api Thunderbolt terakhir dari tubuhnya dan diberikan kepada Gilson. Dalam perang ini, Ardam paling banyak membunuh dan melukai lawan. Bom waktunya saja menghancurkan seluruh bidang kamp Sano dan menewaskan ratusan anak buah dari Sano di bawah gunung. Setelah perang, bom Ardam menewaskan dan melukai ratusan anak buah dari Sano. Bom berkekuatan tinggi di tubuhnya telah digunakan untuk menghancurkan kamp di bawah gunung, dan Villa Sano telah dikacaukan dalam sesaat. Sekarang ia menggunakan semua bom api Thunderbolt yang bertenaga sedang. Ardam, aku telah meremehkan kekuatan Sano, aku terlalu bersemangat untuk mendapatkan keuntungan cepat, aku kira setelah kita menyinggung Sano, dia pasti akan mengirim orang untuk mengejar kita, jadi akan lebih baik bagi kita untuk mencarinya langsung dan membunuhnya terlebih dahulu, setelah itu kita baru tuai sejumlah uang dari Sano. Tetapi tidak disangka bahwa kita akan dikalahkan oleh Sano lalu dikepung oleh pasukannya. Jika kita mengerahkan semua tenaga dan tidak dapat mengalahkan Sano, tetapi Sano beserta anak buahnya juga tidak bisa. Strategiku salah, aku bersedia untuk bertanggung jawab untuk semua itu, kalian pergilah. Gilson memegang bahu Ardam. Kak Gilson, kamu ingin melindungi kami untuk kabur? Ardam tertegun sembari menatap Gilson. Benar, pergi. Pergelangan tangan Gilson dengan sekuat tenaga, dia meraung dengan keras, dan di saat ini otot-otot lengannya melebar dengan cepat, Ardam merasakan tubuhnya mendadak ringan, ia dilempar oleh Gilson hingga sejauh lebih dari 20 meter. Terdengar suara dentuman ketika Leo dikepung oleh segerombolan orang, pada saat mereka memegang senjata dan menyerang ke arah Leo, sebuah ledakan dahsyat terjadi di dekat Leo. Itu adalah Gilson yang menggunakan bom api Thunderbolt, dia meledakkan anak buah Sano dan segera muncul di samping Leo, dia mencengkeram bahunya dan melemparkannya dengan keras di pinggiran kerumunan, pergi. Gilson, apa yang kau lakukan? Leo mendarat dengan kuat di pinggiran dari kerumunan orang, sepasang matanya terkejut sambil menatap Gilson. Dan kamu, Ben, Susi, pergi kalian semua. Gilson dengan gesit muncul di samping Susi dan Tuan Muda Ben, dan melemparkan mereka keluar dari kerumunan. Ketika mereka semua dilemparkan keluar dari kerumunan olehnya, Gilson kini berada di tengah-tengah kerumunan, dan bebannya meningkat menjadi 5 kali lipat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sengit, dengan berpegangan pada tongkat tua di tangannya, mengayunkan tongkat tua di tangannya dengan putus asa, dan terus-menerus menerbangkan prajurit satu persatu. Saat dia menerbangkan para prajurit, karat di tongkat tua yang berkarat di tangannya perlahan-lahan terkelupas. Tongkat yang berkarat 7 kaki panjangnya dan 1 kaki lebarnya secara bertahap menjadi 5 kaki, dan lebarnya secara bertahap menjadi lebih kecil, dan ada cahaya merah samar di dalamnya. Itu adalah pedang pusaka yang tiada taranya. Sano berdiri di pintu masuk utama villa, dan melihat model asli dari tongkat tua secara bertahap terbuka di tangan Gilson, kemudian sepasang matanya spontan berbinar-binar. Jika itu benar-benar adalah pedang pusaka yang tiada taranya, maka nilai dari pusaka itu adalah 20 triliun rupiah, itu hampir sepadan dengan harganya, dan tidak mungkin dapat membelinya dengan seharga 100 triliun rupiah. Sepasang mata Rio spontan berbinar, dia menonton pusaka di tangan Gilson dengan menahan napas. Ya, pedang pusaka yang tiada tanding ini berharga dan langka,
Sulit ditemukan di dunia, nona besar dari keluarga Yehenara benar-benar murah hati. Aku harus mendapatkan pedang ini. Nafas Sano berangsur-angsur menjadi tegang, dan dia tiba-tiba meneriaki anak buah di bawah gunung, bunuh Jilson. Tanda seru petik 2. Ketika Sano bertitah, anak buahnya menyerang lebih keras lagi. Jilson terus-menerus dilukai oleh anak buah Sano, dan hanya setengah dari energi ki sejatinya yang tersisa. Sekarang dia dikepung oleh sekerumunan orang, ia telah mengkonsumsi banyak kekuatan fisik, dan hanya 30% yang tersisa saat ini. Ketika para prajurit ini mati-matian mengepungnya, Jilson tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berputar dan jarum yang tak terhitung jumlahnya menembak di sekitarnya. Hanya terdengar suara jeritan yang dahsyat, tiba-tiba sejumlah banyak anak buah Sano akhirnya tumbang. Lapisan karat masih terkelupas saat tongkat tua diayun dengan ganas di tangannya. Dia menggertakkan gigi dan menewaskan orang-orang hingga menciptakan jejak darah panjang di antara kerumunan, menarik mata seluruh prajurit ke sisinya sebanyak mungkin. Hanya bom terakhir yang tersisa padanya, dia tahu bahwa Sano itu kejam dan mengenaskan. Selain itu, ada pemimpin Hito dari seni bela diri Black Dart yang mendukungnya. Jika dia jatuh ke tangan Sano, dia pasti akan dihina dan mati. Ketika dia kelelahan, dia akan memeras bom terakhir ini. Tanpa diduga, aku Jilson si pahlawan, tidak kalah di tangan Winnie yang mati, tidak terkubur di laut yang luas, aku akan mati di tangan utusan pemimpin 6 iblis rupanya. Susi, Ardam, Leo dan Tuan Muda Ben, terima kasih untuk kalian teman-temanku telah bersedia menemaniku, aku gagal, aku telah mengecewakan kalian. Aku sendirian selama setengah dari hidupku, bisa mengenal teman-teman sekalian sebelum kematianku, kuharap di kehidupan selanjutnya kita menjadi saudara. Bunuh dia. Anak buah Sano melihat bahwa Jilson hanya satu orang saja, mata mereka memerah ingin membunuhnya dan menyerbu ke Jilson dengan gila. Dengan sekejap, peluru lain tertanam di dada Jilson. Dia baru menghabisi sekelompok prajurit, dan punggungnya disayat oleh pisau lagi. Raut wajahnya kian lama kian memucat, energi ki sejati dalam tubuhnya pun kian melemah. Tiba-tiba, sosok mungil terjatuh dengan keras dari udara dan menghancurkan lubang besar tepat di sebelah Jilson, membanting sekelompok besar prajurit hingga terpental. Itu adalah Leo yang melempar Susi dengan ganas ke langit. Tuan Muda Ben mengandalkan kekuatannya yang kuat, dan bergegas ke udara untuk menambah kekuatan pada Susi. Susi memegang sepasang kapak dengan total berat 400 kg, kekuatannya yang jatuh keras dari udara lebih dari 500 kg. Kemunculannya segera mengurangi banyak beban untuk Jilson. Kemudian Leo melompat, begitu Tuan Muda Ben menendang di udara, ia menendang Leo ke samping Jilson. Begitu Leo mendarat, dia segera memegang tombak Enhero yang kuat dan bertarung dengan para prajurit. Tuan Muda Ben juga menerbangkan Ardam dengan ganas, dan Ardam segera melindungi Jilson dengan pisau ganda. Tuan Muda Ben dengan ringan mendarat di sebelah Jilson dan melirik sekujur tubuh Jilson yang dibasahi oleh darah, air matanya mengalir tak terkendali olehnya. Kak Jilson, kita akan sehidup semati. Bab 190 belum tentu. Berjuang. Leo melihat darah segar di tubuh Jilson Lee, kedua matanya langsung memerah. Dengan cepat dia menembakkan tombak Enhero, di udara tiba-tiba muncul percikan api yang sangat banyak. Satu percikan api bisa membakar seluruh padang rumput. Saat Leo memasukkan semua energi sejati ke dalam tombak Enhero, suara desahan nafas, naga merah yang besar menyemburkan api ke seluruh lawan. Aku akan membunuh kalian. Mata Susi juga memerah saat melihat Jilson Lee yang terluka parah. Dari auranya muncul sebuah naga emas yang besar, mengibaskan kapak di kedua tangannya dengan keras ke tanah. Gerak, dari tanah langsung muncul sebuah lengkungan yang besar. Lengkungan tanah itu dengan kuat menabrak para lawan di depannya. Tiba-tiba, suara bang, seekor naga tanah muncul dari tanah, dengan cepat menabrak sekelompok petarung hingga terlempar jauh dan memuntahkan darah. Arda memainkan kedua pisaunya dengan cepat, seluruh tubuhnya berubah menjadi angin topan hitam. Saat dia dengan gila memotong anak buah Sano, cakra hitamnya tidak berhenti menguap, pelan-pelan berkumpul di langit dan membentuk pusaran hitam. Aku bisa melindungi kalian untuk kabur dari sini, tapi kalian datang lagi, kalian tidak takut matikah? Wajah Jilson Lee putih bagaikan kertas, seluruh luka di tubuhnya tidak berhenti meneteskan darah, di tangannya memegang besi berkarat dengan erat. Jilson Lee melihat Tuan Muda Ben, Ardam, Leo dan Susi yang mempertaruhkan nyawa dan kembali. Kak, jika kami takut mati kami tidak akan bergabung denganmu. Kami ini siapa? Baik kesepian atau susah diurus, kami semua tetap bagian dari Wulin. Kami tidak memiliki teman, satu-satunya teman kami adalah kamu. Kamu menganggap kami ada, dan mengajak kami berteman lebih dulu. Sekarang, kami bisa memiliki teman begitu baik sepertimu, bagaimana mungkin kami meninggalkanmu? Jika kami meninggalkanmu, apa bedanya kami dengan binatang dan sampah di luar sana? Tuan Muda Ben mengibaskan kipas putihnya, energi ki sejatinya menerbangkan beberapa orang. Kak, jika mau mati kita mati bersama, mau hidup juga harus hidup bersama.
Pergi bersama atau menetap bersama? Terima kasih, mendengar ucapan Tuan Muda Ben, Jilson Lee merasa sangat terharu. Kamu istirahat dulu, kami yang akan membereskan segerombolan ikan busuk ini. Tuan Muda Ben dengan cepat merobek sebuah kain dari tubuhnya, dan menahan darah yang keluar dari dada Jilson Lee. Melihat Leo, Susie dan Ardam sedang bertarung melawan musuh, dia juga lekas berubah menjadi angin puyuh berwarna emas dan membantu yang lain. Leo, Susie, Ardam dan Tuan Muda Ben menjaga sekitar Jilson Lee, agar bawahan Sano tidak dapat mendekatinya. Melihat kekuatan tim Jilson tiba-tiba meningkat, sekali mereka mengeluarkan jurus, mereka bisa mengalahkan ribuan anak buah Sano, dan serangan mereka yang kejam, bisa terlihat bahwa bawahan Sano akan mundur. Sano hanya melihat besi berkarat di tangan Jilson Lee tanpa berbicara sepatah kata pun. Arifin Han melihat Jilson Lee dengan tatapan yang sangat sombong. Rio hanya tertawa, dan mengangkat tangan kanannya yang putih, dan memainkan cincin giok yang melingkar di jempolnya. Briani, kasih bantuan untuk Jilson lagi, kekalahannya terlalu lama. Baik, Briani menjawab dengan ekspresi wajah yang datar. Jurus memanah. Melihat Jilson Lee dilindungi oleh Leo, Susie, Ardam dan Tuan Muda Ben di kerumunan orang, Briani dengan pelan melonggarkan jari telunjuknya yang putih. Suara busur api panjang yang menembus ke arah Jilson Lee dengan cepat terdengar. Luka Jilson Lee semakin parah, saat dia sedang mengembalikan tenaga dalamnya dan menutup mata di kerumunan orang. Wanita sialan. Panah yang panjang melewati Tuan Muda Ben, langsung diambil. Segera emosinya mengobar karena anak panah itu langsung berputar di udara. Saat dia mendarat, melihat Briani dengan tatapan yang sangat ganas, aura dari panah panjang itu masih belum redup, dia langsung melemparkan panah panjang ke arah aura panah tersebut. Panah panjang dengan cepat menusuk balik Briani. Melihat panah panjang milik Briani dengan cepat kembali, Arifin Han yang masih berdiri di samping Rio dan Briani, berpikir panah yang dilempar balik mengarah padanya, sehingga membuat dia ketakutan sampai wajahnya memucat. Saat panah panjang semakin mendekat, Briai menggunakan busurnya memukul panah panjang itu, suara pukulannya terdengar diikuti anak panah yang terbang jauh ke langit. Wajah Briani masih tetap datar, tangan kanannya yang memegang busur sedikit bergetar, panah yang bergetar membuat mulut dan tangannya mati rasa. Adik Sano, tim Jilson sudah membrutal, sekarang kemampuan mereka sangat luar biasa, sepertinya bawahanmu tidak akan bisa menghadapi mereka lagi, bagaimana kalau kamu bertindak? Rio semakin ingin Jilson Lee mati, melihat bawahan Sony yang jatuh semakin banyak, membuat dia berkata pada Sano. Mereka hanya sedang dalam masa terminal lucidity, mereka tidak akan bertahan lama. Sano berkata dengan tenang. Benarkah? Rio terkejut. Rupanya, kira-kira 10 menit, dia melihat tenaga tim Jilson pelan-pelan berkurang. Tadi tim Jilson mau menyelamatkan Jilson Lee, melihat Jilson Lee demi menyelamatkan mereka akan bertarung sampai mati, semuanya terharu, sehingga semuanya mengeluarkan tenaga dalam. Sedangkan sekarang walaupun bawahan Sano banyak yang gugur, tapi tenaga tim Jilson juga pelan-pelan berkurang. Sekalipun tenaga master bela diri sangat tinggi, tapi energi ki sejati mereka tetaplah ada batasnya. Saat semuanya bertarung habis-habisan dengan bawahan Sano, energi ki sejati yang mereka keluarkan pelan-pelan berkurang, kekuatan di tangan mereka juga pelan-pelan berkurang. Dari mata mereka terlihat jika mereka sudah tidak fokus, terkadang mereka bisa buyar, tiba-tiba mengembalikan tenaga mereka lagi. Bawahan yang mereka bunuh dan yang mereka sakiti terlalu banyak, hampir di tubuh setiap orang mengalir darah segar. Mereka sudah pasti tidak sanggup lagi. Rio tertawa. Bunuh mereka, tatapan mata Sano berubah. Mendengar ucapan Sano, bawahannya menyerang ke depan lagi dengan lebih ganas. Orang mereka masih terlalu banyak, walaupun tim Jilson mengalahkan banyak bawahan mereka, tapi jumlah bawahan mereka sama seperti tidak bisa dibunuh habis. Saat itu seorang Grandmaster tingkat lanjutan tiba-tiba menerobos ke belakang Susie. Susie baru mengibaskan kapaknya, tapi Grandmaster tingkat lanjutan menundukkan badan dan memukul perut Susie. Membuat Susie langsung mundur beberapa langkah, lalu Grandmaster tingkat lanjutan memukul dada Susie lagi. Dia memukul Susie dalam 3 langkah berturut-turut. Saat Susie menggigitkan bibirnya dan mengibaskan kapaknya pada orang itu, dia langsung masuk ke dalam segerombolan orang, membuat segerombolan orang itu mengepung Susie. Energi ki sejati Leo hanya tersisa 30%, dia melihat masih banyak orang yang belum selesai dibunuh, dia mengambil pistol untuk menghemat tenaga. Ada penembak jitu yang menembak ke arahnya, dengan cepat dia menghindari peluru penembak jitu tersebut, dan dengan ketepatan menembaknya langsung menembak tepat ke orang itu. Tiba-tiba, sebuah jaring dengan cepat menutupnya, sekelompok orang di sekitarnya langsung mengepungnya. 2 pisau yang dipegang Ardam masih tidak berhenti berputar. Pelan-pelan, kekuatan tangannya juga berkurang, kecepatan berputar pisaunya sangat cepat, sehingga jumlah orang yang dibunuh juga sangat mengejutkan. Banyak petarung tidak berani mendekati dirinya, hanya menghabiskan tenaganya dengan jarak yang tidak jauh dan tidak dekat.
Saat dia mengarahkan kedua pisau ke petarung lainnya, para petarung itu dengan cepat mundur ke belakang. Tiba-tiba, kaki kanannya melemah, seluruh tubuhnya terjatuh di tanah. Tim Gilson, sepertinya hanya Ardam yang kekuatannya paling lemah. Dia sudah terlalu lama menjadi aktor, jurus pisau keluarganya sudah kaku baginya. Melihat Ardam yang tiba-tiba terjatuh di tanah sendiri, para petarung lainnya tertegun, dan melihat satu sama lain. Lalu mata mereka menunjukkan rasa senang, mereka mengambil senjata mereka dan menyerbu Ardam. Hanya tersisa Tuan Muda Ben yang masih bertahan, dia menggunakan jurus ringannya yang tiada tandingannya menembus sekelompok orang, tidak berhenti mengalahkan orang-orang yang mendekati Gilson Lee. Saat dia melompat dan menendang Grandmaster tingkat lanjutan, dia melihat Leo, Susi dan Ardam pelan-pelan sudah tenggelam di lautan manusia. Tuan Muda Ben tertawa dengan pahit, "Kak, sepertinya tim kita akan benar-benar musnah." Belum tentu. Gilson Lee tiba-tiba membuka matanya. Bersambung.